Bab 192. Kalau dia berulah lagi, bilang aja ke aku, ya. Aku bakal sliding ginjalnya plus paketin ke Mars, kata Asya lagi. Halisa terdiam mendengar celotehan Asya. Jujur, baru kali ini dia bertemu dengan gadis selucu ini. Mau dibilang aneh, tapi bukan Halisa namanya kalau dia menganggap seseorang itu aneh. Umur kamu berapa, Asya? Tanya Halisa, mengusap lengan gadis itu. Batu juga 17. Tapi, tuh, gugus Raska gak sabaran banget buat nikahin aku. Padahal, aku tuh gak mau nikah. Bahkan, aku pura-pura kesurupan biar gak dinikahi diam. Tapi, dia malah mau ruqyah aku katanya dan buat aku ham. Ucapan Asya terpotong, Raska langsung membekap mulut istrinya itu. Ingat hal apa yang tidak boleh kamu bahas ke orang lain. Tegas Raska, berbisik kepada Asya, sekali lagi kayak gitu, saya buat kamu masuk angin 9 bulan. Asya langsung kicep. Dia takut mendengar ancaman itu. Halisa tersenyum kepada Asya dan mengusap lengan Asya. Asya, kamu itu sangat baik, aku tahu itu. Tapi, ingat, kamu harus tetap menghormati suami, ya, walaupun kamu menikah tanpa cinta, tidak akan pernah menghapus kewajiban kamu ke suami kamu, nasihat Halisa. Asya langsung bergelayut manja di lengan Halisa. Kokak Halisa lembut banget, sih. Umurnya berapa? OTW 19, hehe, jawab Halisa. Oh gitu. Pantesan masih kelihatan fresh banget. Pokoknya, rugi banget, tuh, Presma kalau berani selingkuhin Kak Halisa sama cewek keluaran Pluto. Dennis sudah panas mendengar Asya yang menyinggung kalau dirinya, astagfirullahalazim. Gak boleh gitu, Asya, kata Halisa, mengusap kepala Asya. Hehe. Lagian aku tuh paling alergi sama ulet. Asya tiba-tiba mengusap perut Halisa yang datar. Halo, calon mantu. Kamu tuh harus mau jadi calon menantu aku nanti biar kamu bisa aku ajarkan barbar demi melindungi diri. Raska tercengang mendengar ucapan Asya. Calon menantu bagaimana? Buat anak saja belum, Asya sudah mencari menantu saja, pikirnya. Aku yakin anaknya Kak Halisa pasti ganteng atau cantik. Soalnya, mama papanya cantik dan ganteng. Makanya, aku tandai jadi mantu, hehe. Halisa sangat heran mendengarnya. Tapi, dia tetap tersenyum dan menganggukkan kepala. Di sisi lain, Ayana benar-benar merasa gila. Seluruh fasilitas yang pernah dia gunakan, kini benar-benar dicabut oleh orang tuanya. Terlebih lagi fasilitas yang Anaya gunakan dari aliran dana milik omanya. Pa, Ma, apa kalian setega ini mau menjadikan aku gelandangan? Protes Ayana. Nenek. Dengan oma kamu mencabut marga opa kamu dari nama kamu, saat itu juga kamu sudah menjadi gelandangan. Tukas Reza. Oh, kalau papa menyadari itu, kenapa papa semakin membuat aku menderita seperti ini? Papa gak punya hati. Marah dengan Ayana, Reza langsung berdiri seperti orang yang akan mengambil sikap tegas kepada orang yang membangkang. Kalau kamu terus-terusan membantah, papa akan mengusir kamu dari rumah ini. Ancam Reza. Ayana langsung memiliki untuk diam daripada dia benar-benar akan diusir oleh ayahnya. Ayana juga tidak mempunyai arah dan tujuan kalah sampai dia ditendang dari rumah. Kemasi barang-barang kamu, Ayana. Kamu akan segera papa antar ke kampus baru, kata Reza. Dek. Ayana sangat kaget mendengarnya. Bagaimana bisa hukuman untuknya akan terlaksana secepat ini? Ayana geleng-geleng kepala. Namun, harus bagaimana lagi? Reza harus segera melaksanakannya. Apalagi, Reza tidak mau Oma Farah tahu kalau dia lalai dalam menghukum Ayana. Pa, kenapa secepat ini papa akan menghukumku? Aku mohon jangan lakukan, mohon Ayana, kepada Reza. Tidak bisa.
Ini sudah menjadi keputusan Papa. Kamu harus segera mengemasi barang-barang kamu karena kamu akan pindah kampus ke luar kota dan hidup mandiri sebagai hukuman atas perbuatan kamu. Tegas Reza. Tapi, Pak, kenapa harus secepat ini? Kenapa hukuman dari Papa serentak aku dapatkan dengan hukuman dari Oma? Ayana masih mencoba membebaskan diri dari hukuman ayahnya. Karena kesalahanmu sangat fatal, Ayana. Kamu telah merusak kehormatanmu sendiri sebagai seorang perempuan dengan fitnah yang kamu buat. Bukan hanya kehormatan kamu yang rusak, tapi juga kehormatan orang tuamu. Tegas Reza. Maafkan aku, Pak. Aku janji gak akan ngelakuin hal itu lagi. Tolong, jangan hukum aku secepat itu. Aku gak sanggup, Pak, kalau harus dihukum terus-terusan, mohon Ayana. Tolong, Pak, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku akan belajar dari kesalahan ini, Pak. Aku janji. Perbaiki diri di tengah hukuman. Itu lebih baik, jawab Reza. Tapi, Pak, aku tidak siap untuk menghadapi semua ini sekarang. Aku butuh waktu, Pak, tolong aku. Ayana, kamu harus belajar tanggung jawab atas tindakanmu. Ini adalah pelajaran berharga agar kamu tidak mengulangi kesalahan di masa depan. Hukuman ini tidak bisa ditunda. Pak, aku mohon. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku takut, Pak. Kamu harus dihukum, Ayana. Ini untuk kebaikanmu. Ayo, mulailah mengemas barang-barangmu. Kita harus segera berangkat. Ayana bersimpuh di kaki Reza, saking dia tidak mau dihukum secara bertubi-tubi seperti ini. Tapi, Reza sepertinya tidak terpengaruh oleh sikap memelas Ayana. Dia tahu bagaimana anak manja itu selama ini. Mungkin, Ayana berkata menyesal. Tapi, penyesalan itu bukanlah penyesalan yang sesungguhnya. Pak, tolong, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku menyesal, Pak. Aku akan memperbaiki diri, aku janji. Tolong, jangan hukum aku sekarang. Aku masih butuh waktu, Pak. Reza merasa kasihan karena bagaimanapun, dia sayang kepada anaknya. Tapi, Reza juga tidak bisa membiarkan Ayana terus-terusan melakukan kesalahan yang beruntun dan fatal. Ayana, berdirilah. Papa tetap sayang sama kamu sebagai anak Papa, tapi hukuman ini harus dilaksanakan. Kamu harus belajar dari kesalahanmu, Ayana. Ayo, berdiri. Gadis itu menangis juga. Tolong, Pak, aku tidak siap. Aku tidak sanggup, Pak. Aku minta maaf. Reza dengan suara tegas. Papa tidak bisa mengubah keputusan ini. Kamu harus belajar dan bertanggung jawab atas tindakanmu. Ayo, berdiri dan mulailah mengemas barang-barangmu. Kamu harus segera pergi. Yura datang dan ternyata dia telah mengemasi barang-barang Ayana, siap untuk membawa putrinya pergi. Ayana, yang semakin hancur dan menangis, meraih tangan ibunya sambil terisak-isak, "Ma, tolong. Jangan biarkan aku pergi. Aku janji akan memperbaiki diri, Ma. Aku minta maaf, Ma. Tidak bisa. Kamu harus tetap menjalani hukuman. Kita harus segera pergi. Ayo, berdiri dan bersiap-siap. Ini untuk kebaikanmu," tegas Yura. Apa? Semua orang belum tahu kalau Khalisa adalah istri Dennis. Kalian pikir Khalisa istri Siri sampai disembunyikan dan tidak diakui di publik seperti ini? Iya, Ma. Dennis belum mengumumkan pernikahannya. Tapi, kami tidak melarang kalau misalkan Dennis akan mengumumkan pernikahannya, jawab Yuda. Bagaimana kalian bisa membiarkan Khalisa tidak diakui sebagai istri sampai dia hamil kayak gini? Kalian gak lihat sebentar lagi dia akan melahirkan cucu pertama untuk kalian. Tegas Oma Farah. Mama, sebenarnya, aku pernah menyarankan agar Dennis mengumumkan pernikahannya. Hanya saja, Dennis juga memberikan alasan yang dapat menyelamatkan Khalisa. Itu sebabnya,
Aku dan Alda setuju membiarkan pernikahan mereka masih dirahasiakan sampai Dennis wisuda nanti, jelas Yuda. Panggil Dennis, perintah Oma Farah. Biar aku yang menjelaskan alasannya, Ma, jawab Yuda. Tidak. Mama mau dengar langsung dari Dennis. Baik, Ma. Yuda segera beranjak ke kamar inap Halisa. Tampak di sama Dennis tengah tidur di samping Halisa dengan melipat kedua tangannya di atas tempat tidur pasien. Apakah Yuda akan membangunkan putranya? Sedang, Dennis terlihat lelah. Dennis. Akhirnya, Yuda memutuskan untuk membangunkan Dennis. Bukan Dennis yang terbangun, melainkan Halisa terbangun mendengar suara ayah mertuanya. Pa, lirih Halisa. Ya, Halisa. Bagaimana keadaanmu? Tanya Yuda. Alhamdulillah. Aku sudah jauh lebih baik, Pa. Papa membangunkan suamiku. Ya. Ada yang Oma mau bicarakan sama suami kamu. Maaf, Pa. Tapi, suamiku baru saja terlelap. Apa nanti dia agak sakit kepala, Pa, kalau Papa membangunkannya? Melihat kekhawatiran di kedua mata menantunya, Yuda jadi tidak tega membangunkan Dennis. Bagaimana ini? Sedangkan, sang ibu meminta agar Dennis segera menghadap dia. Tapi, kalau memang sangat penting, biar aku yang bangunkan, Pa, kata Halisa lagi. Oh, iya, Nak. Ini sedikit penting, boleh kamu bangunkan suami kamu sebentar. Baik, Pa, aku akan membangunkan suamiku. Kalau begitu, Papa tunggu di luar, ya. Halisa tersenyum dan menganggukkan kepala. Yuda pun segera keluar untuk membiarkan Halisa membangunkan Dennis terlebih dahulu. Dengan mencoba bangkit dari tidurnya secara hati-hati, Halisa bangun. Ia kini sudah berhasil duduk dan mulai menatap penuh Dennis yang tertidur di sampingnya dengan kening yang menempel di kedua tangan. Dennis yang terlipat. Mas, panggil Halisa, dengan suara lembut sembari mengusap rambut Dennis dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. Mas, bisa bangun sebentar. Bisik Halisa, dengan lembut dan kedua tangannya tidak melepas rambut jembut Dennis. Dennis membuka mata. Dia mengangkat kepala dan langsung meraih tangan Halisa sembari duduk dan mendongak ke arah Halisa. Apa, sayang? Kamu mau sesuatu? Tanya Dennis, langsung berdiri dan duduk di depan Halisa. Halisa menggelengkan kepala. Gak, Mas. Tapi, tadi Papa kesini. Katanya, Oma manggil kamu. Ada hal penting yang ingin beliau bicarakan sama kamu. Sebelah alis Dennis terangkat. Apa? Aku gak tahu, Mas. Sebelum pergi, Dennis mengusap kepala istrinya terlebih dahulu. Gimana keadaan kamu sekarang? Sudah merasa baikan? Alhamdulillah. Aku sudah membaik. Wajah cantik kamu ini kenapa murung seperti ini? Gak apa-apa, kok. Halisa senyum terpaksa. Dennis langsung menangkup satu pipi Halisa dan mengusapnya dengan sangat lembut. Dia merasa bahwa ada perasaan yang mengganjal di hati istrinya. Jujur saja, sayang. Apa yang kamu rasakan? Tanya Dennis. Gak ada. Sebentar lagi azan asyar, Mas. Kamu lebih baik ketemu Oma dulu, biar gak telat sholat asyar. Ya sudah. Tunggu, ya. Halisa menganggukkan kepala. Entah kenapa melihat Dennis bercermin membuat perut Halisa tergelitik. Dia merasa lucu melihat suaminya itu sengaja bercermin. Mas. Ya. Kenapa harus bercermin kayak gitu? Kamu udah ganteng, kok, kata Halisa, apalagi baru bangun. Kamu semakin ganteng. Aku merapikan rambut, Halisa. Kenapa harus rapi-rapi? Biar rapi dan ganteng dilihat cewek lain. Gak. Oke. Gak, sayang. Baik kalau gitu, aku gak jadi merapikan rambut. Dennis membiarkan rambutnya sedikit acak daripada membuat Halisa ngambek dengan segala moodnya yang mudah berubah.
Om. Sejak tadi, Dennis diam saja mendengar omelan omanya yang memarahinya tentang status pernikahan antara dirinya dan Halisa yang belum dipublikasikan. Oma Farah tidak terima Halisa disembunyikan statusnya. Istrimu cantik-cantik kayak gitu, kamu malu mengakuinya. Omel Oma Farah lagi. Bukan malu, Oma. Apa namanya kalau tidak malu? Laki-laki lain saja mungkin sangat ingin memperistri istrimu. Tapi, kamu benar-benar tidak bersyukur. Hati Dennis sakit mendengarnya, dia menggelengkan kepala, tidak suka mendengar apa yang omanya katakan karena Dennis tidak terima istrinya disinggung bersama lelaki lain. Om, aku tidak suka Oma menyandingkan Halisa dengan laki-laki lain seperti itu. Dennis mengutarakan ketidakterimaannya. Makanya, kalau kamu sangat mencintai istrimu, akui dia sebagai istrimu. Kamu ini kayak punya istri buruk rupa saja. Oma gak terima cucu dan cicit Oma tidak diakui. Dennis mengangkat kepala. Dia mengangguk kepada omanya. Sepertinya, dia berani untuk mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan. Mungkin saja alasan tentang kenapa Dennis belum mengungkapkan perasaannya. Oma, aku bahkan sangat ingin memamerkan ke dunia kalau Halisa adalah istriku. Setelah mempublikasikan hubunganku nanti, Oma bisa lihat bagaimana aku akan selalu memposting tentang istriku di media sosial karena aku sangat mencintainya dan aku ingin dunia juga tahu bagaimana besarnya rasa cintaku ke dia, jawab Dennis. Tapi, Oma, untuk saat ini, inilah caraku melindungi istriku. Aku hanya bisa mempublikasikan hubunganku ke orang-orang yang bisa kukendalikan. Karena kalau aku mempublikasikan ke semua orang, pasti akan menjadi ancaman untuk Halisa sendiri. Apalagi, dia sedang hamil, sambungnya. Kalau sudah wisuda nanti, aku gak akan sesibuk saat menjabat menjadi presma dan konsul skripsi. Maka, aku bisa lebih banyak waktu untuk menjaga istriku. Dan gelarku bisa aku gunakan untuk melindunginya. Oma Farah menyipitkan mata. Siapa yang berani jahat kepada menantu dari keluarga kita? Banyak, Oma. Perempuan yang terobsesi terhadapku. Nama dan alamat. Plus. Malam harinya. Halisa terlihat duduk di tempat tidur pasien bersama Dennis yang juga duduk di hadapannya. Apa yang bumil cantikku ini pikirkan? Rayu Dennis, melihat Halisa melamun di hadapannya. Kamu, Mas. Kenapa? Aku di sini. Iya, aku hanya kebayang ucapan Ayana. Aku tahu itu semua sudah terbukti tidak benar. Cuman, aku gak ngangka saja, kenapa dia sangat menginginkanmu sampai membuat fitnah yang seperti itu. Namanya juga obsesi. Tapi, aku jadi kebayang ucapannya itu. Halisa semakin maju mendekati Dennis. Wanita yang tidak mengenakan cadarnya itu tiba-tiba melingkarkan kedua tangan di pinggang Dennis. Dennis pun mengusap kepala Halisa. Kebayang gimana, sayang? Ya kebayang aja gimana kamu maksa dia buat ngelakuin hal yang salah itu walaupun itu cuman fitnah. Aku tetap terbayang karena aku tahu gimana biasanya kamu maksa-maksa aku buat ngelakuin itu. Gak usah dibayangkan. Bayangkan saja aku sama kamu. Kap. Dennis kaget karena tiba-tiba Halisa mencium bibirnya. Lebih kagetnya lagi, Halisa tidak mau melepaskan pagutan bibirnya yang menyatu dengan bibir Dennis. Tentu, Dennis tidak menyia-nyiakan apa yang sudah menjadi candu untuknya ini. Tapi, dia tak lama sadar kalau mereka sedang berada di rumah sakit. Kita lagi di rumah sakit, sayang, bisik Dennis. Entah. Halisa kembali melakukannya. Baru kali ini, Dennis melihat Halisa yang inisiatif sendiri. Biasanya, dia harus dipancing dulu. Jangan salahkan aku kalau aku hilang kendali, bisik Dennis. Aku mau kamu. Kamu milik aku. Tegas Halisa, membuat Dennis kaget. Biasanya, kamu dipancing dulu. Tapi, ucapan Dennis terpotong, Halisa langsung meraih bibir Dennis lagi. Ceklek.
Kedua mata Halisa terbelalak. Dia kaget setengah mati melihat siapa yang membuka pintu dengan kondisi bibirnya yang masih menyatu dengan bibir Dennis. Halisa berusaha melepaskan pagutan bibir mereka. Bahkan memberikan kode dengan mendorong pelan dada Dennis. Tapi, Dennis sama sekali tidak menanggapi. Dia tidak mau melepas tautan bibir mereka. Wanita itu sampai memejamkan mata karena merasa malu kepada seseorang di pintu. Namun sayangnya, kini giliran Dennis yang tidak mau melepaskannya.